masih 1 Juli 1971. Itu adalah sebuah deklarasi dan proklamasi yang telah dicantumkan yang akan berlaku 1 kali dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Papua. Tidak akan pernah ada 2, 3 deklarasi dan proklamasi. Hanya ada 1 embrio bangsa Papua, yaitu 1 Desember 61 dan 1 deklarasi dan proklamasi kemerdekaan bangsa Papua, yaitu 1 Juli 71. Itu adalah dasar yang sudah kuat. Dasar ini harus diselesaikan dalam sebuah proses yang disebut dengan eksternal negosiasi. Indonesia takut duduk bersama bangsa Papua di PBB karena Indonesia tahu bahwa Indonesia tidak punya dasar hukum, tidak punya dasar politik, tidak punya dasar moral bersama bangsa Papua ketika duduk di PBB. Ketika duduk di PBB, Indonesia akan kalah mutlak di sana. Maka itu, mari rakyat bangsa Papua, kita tidak bisa menuntut referendum. Ingat baik, referendum bagi bangsa Papua, tuntutan referendum bagi bangsa Papua memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Kami memberikan satu contoh kecil. Kami memberikan konsekuensi politik dan militer saja. Belum konsekuensi ekonomi, belum konsekuensi sosial, belum konsekuensi politik internasional. Konsekuensi militer. Kondisi yang akan terjadi ketika rakyat Papua meminta referendum. PBB dan Indonesia akan menggiring Indonesia kepada sebuah kesepakatan di mana untuk bangsa Papua, khususnya TPN-OPM, untuk meletakkan senjata sebelum menuju ke referendum. Lihat contoh Bougainville, lihat contoh Timur Leste, lihat contoh Aceh. Dalam kesepakatan menuju referendum, Indonesia dan PBB akan menekan bangsa Papua untuk meletakkan senjata. Contoh Bougainville, waktu penandatanganan peace agreement atau kesepakatan damai di New Zealand, waktu Ismail pergi tanda tangan atas nama Bougainville Revolution Army. Karena Bougainville belum punya sejarah sama seperti bangsa Papua, pernah merdeka, maka Ismail berani dengan segala macam risiko bahwa rakyat Bougainville akan menangkan referendum. Maka Ismail menuju ke proses penandatanganan agreement peletakan senjata sebelum menuju kepada referendum. Maka itu setelah 28 tahun, referendum di Bougainville dimenangkan secara mutlak karena itu ada keyakinan mendasar oleh bangsa Bougainville, dan bangsa Bougainville tidak pernah memiliki sejarah pernah merdeka sama seperti bangsa Papua. Tetapi dalam proses penandatanganan saat itu, Bougainville Revolutionary Army dinyatakan oleh pemerintah Papua Nugini dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meletakkan senjata. Dan saat itu PBB masuk ke Bougainville, tarik itu semua senjata-senjata, lempar semua ke dalam laut, kunci semua ke dalam kontainer, dan dikontrol mati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya Bougainville tidak boleh melakukan gencatan senjata dan Papua Nugini. Itu betul-betul terbukti. Selama hampir 22 tahun, Bougainville setelah melakukan penandatanganan peace agreement di New Zealand, belum pernah terjadi gencatan senjata dengan Papua Nugini sampai dengan terjadi referendum dan sampai dengan pemilihan Presiden Ismail Torama telah menjadi presiden dalam pemerintahan bangsa Bougainville. Kalau hal ini terjadi bagi bangsa Papua, ingat, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari perspektif militer, mereka akan menekan untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka, Papua Barat untuk meletakkan senjata. Anda ingat, senjata yang kami miliki, logistik yang dimiliki oleh organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah senjata dan logistik yang dibeli dengan darah dan nyawa pasukan TPNPB. Sekali lagi, semua peralatan logistik yang dimiliki sebagai aset-aset bangsa Papua yang sekarang ini sedang dipegang oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah aset perjuangan bangsa Papua yang telah dibeli dengan darah dan air mata rakyat Papua. Kalau salah satu elit politik yang ingin mengantarkan rakyat Papua menuju kepada referendum, kalau kondisi ini tercipta
dan PBB serta Indonesia menekan TPNPB meletakkan senjata, siapa yang nanti bertanggung jawab? Semua senjata-senjata yang dibeli dengan darah dan air mata ini, Anda elit politik, siapa yang nanti bertanggung jawab terhadap senjata-senjata ini? Kalau konsekuensi itu terjadi, bahwa referendum bagi bangsa Papua itu kalau disuruh untuk semua orang Jawa juga yang berKTP Papua atau sudah ikut campur kawin terhadap orang Papua atau hidup lama di Papua lebih dari 8 tahun, itu semua disuruh pilih. Dan ketika referendum itu kalah bagi bangsa Papua, siapa yang bertanggung jawab terhadap perjuangan dan pengorbanan nyawa, darah, air mata, semua kekayaan, benda, harta yang terjadi bagi bangsa Papua selama 59 tahun ini, yang bertanggung jawab nanti siapa? Ketika sejarah 1 Desember 61 sebagai embrio negara bangsa Papua dan sejarah deklarasi 1 Juli sebagai dasar yang kuat bagi perjuangan bangsa Papua. Ketika Anda menggiring ini masuk kepada proses referendum, Anda meminta referendum, dan syarat-syarat referendum itu yang sudah pasti akan menghancurkan semua proses sejarah. Indonesia akan masuk dengan badan telanjang dan juga OPM atau rakyat bangsa Papua dengan masuk dengan badan telanjang, melepaskan segala macam atribut, entah itu sejarah, senjata, apa dan segala macam, untuk tanda tangan menuju ke agreement baru, menuju ke referendum. Dan kalau referendum itu dikalahkan, maka sejarah kita akan hancur, semua kekuatan militer kita akan hancur, semua kekuatan politik kita akan hancur, kekuatan adat kita akan hancur dan segala macam. Dan ketika semua itu terjadi, bangsa Papua tidak akan pernah memiliki kekuatan lagi untuk berjuang menentukan nasibnya sendiri. Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang sudah dihitung oleh OPM. Maka itu organisasi Papua Merdeka berserta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan bahwa no referendum, tidak referendum bagi bangsa Papua. Kami menggiring Indonesia untuk membuka diri Indonesia sebagai negara demokratik menuju kepada perserikatan bangsa-bangsa, melakukan eksternal negosiasi, perundingan internasional. Kita mewujudkan undang-undang internasional. Ada jalan, ada cara, ada dokumen, ada aturan yang mengatur tentang bangsa Papua dengan Indonesia harus duduk di PBB dan kembali membuka semua lembaran sejarah yang ada. PBB punya tanggung jawab yang belum pernah diselesaikan. Indonesia punya tanggung jawab yang belum pernah diselesaikan. Bangsa Papua punya hak yang belum pernah diselesaikan oleh PBB. Ini harus dibicarakan dalam sebuah eksternal negosiasi, bukan dalam proses referendum. Perjuangan bangsa Papua sangat berbeda dengan bangsa Kanaki. Maka itu hal-hal yang harus dipertimbangkan dan difikirkan secara baik oleh bangsa Papua dan juga seluruh pendukung-pendukung perjuangan bangsa Papua. Referendum telah dibicarakan cukup banyak, hampir 20 sampai 10 tahun, tapi belum pernah ada satu dokumen resmi oleh satu tim atau satu badan internasional yang memberikan guideline, yang memberikan roadmap, yang memberikan tahapan, yang memberikan mekanisme menuju referendum itu seperti apa bagi bangsa Papua. Bangsa Papuanya bicara referendum sembarang, berteriak referendum sembarang. Atas nama referendum semua aktivis ditangkap, semua pasukan TPN ditembak. Tetapi apa itu konten, apa itu mekanisme, apa itu cara dari referendum itu, belum pernah ada sebuah dokumen resmi dari salah satu badan organisasi atau salah satu international leaders atau politik yang ada di luar atau di dalam negeri bisa meyakinkan itu sebagai dokumen yang bisa meyakinkan rakyat bangsa Papua menuju tahapan yang tepat menuju referendum. Sampai detik ini tidak ada. Kami ada dengar bahwa saat ini ada beberapa badan LSM di Inggris yang sedang mencoba membuat sebuah argumentasi referendum untuk disampaikan kepada bangsa Papua, tapi menurut kami itu sudah sangat terlambat. Kalaupun itu terjadi, itu dilakukan oleh salah satu badan di Inggris, oleh salah satu university atau salah satu NGOs yang bicara soal referendum atau membuat sebuah dokumen. Tetapi bagi kami yang kami mengerti dalam hukum internasional bahwa kesepakatan referendum itu akan lahir di atas meja ketika negara yang mengkolonisasi sebuah wilayah itu, misalnya Indonesia, bangsa Papua dengan PBB duduk, dan nanti butir-butir kesepakatan itu akan dilahirkan. Sama seperti Naume Accord.
kesepakatan referendum yang dimiliki oleh bangsa Kanaki itu lahir di atas meja ketika dalam Naumea Accord pada 1998. Dan juga sama seperti Bougainville yang terjadi ketika Biare bersama Papua Nugini yang disaksikan oleh PBB melakukan peace agreement di New Zealand. Dan yang bisa tanda tangan, yang bisa duduk di atas kesepakatan itu hanya organisasi yang memiliki legitimasi, hanya organisasi yang memiliki dasar. Tidak ada organisasi-organisasi lain yang bisa duduk untuk melakukan kesepakatan dalam perundingan itu. Yang menjadi aktor dalam perjuangan bangsa Papua saat ini kan organisasi induk organisasi Papua Merdeka dan militer. Anda lihat buktinya. Semua laporan-laporan LSM, semua laporan-laporan gereja, semua laporan-laporan internasional yang bicara di PBB itu atas fakta dan atas dasar perang TPNPB, atas dasar perjuangan yang cukup lama yang dilakukan oleh OPM sebagai organisasi yang memiliki legitimasi dan konsistensi dan eksistensi. Maka itu jika ada elit-elit politik di dalam atau pemimpin-pemimpin elit politik di dalam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perundingan atau untuk melakukan pembicaraan bersama Jakarta itu harus dilakukan dengan organisasi lain selain dengan OPM. Itu adalah di mana sebuah proses atau skenario Jakarta untuk memelihara konflik di Papua. Rakyat Papua harus sadar bahwa organisasi yang memiliki legitimasi yang berjuang cukup lama yaitu organisasi Anda. Anda memiliki organisasi induk yaitu organisasi Papua Merdeka. Anda memiliki satu militer yang berjuang dari dulu masih perang, masih eksis sampai detik ini yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Bukan organisasi lain, bukan tentara lain. Harus sadar sebagai anak bangsa, harus sadar sebagai pemimpin bangsa, harus sadar sebagai anak adat. Jangan memanipulasi perjuangan ini. Jangan memanipulasi fakta dan dasar sejarah ini. Itu hal-hal penting yang dimana perlu kami jelaskan bahwa perjuangan bangsa Bougainville, perjuangan bangsa Kanaki dengan perjuangan bangsa Papua memiliki perbedaan dalam sebuah strategi dan taktik. Tetapi kami memiliki kesamaan dalam musuh dan cara-cara penjajahan yang terjadi bagi bangsa Bougainville, Kanaki, dan Papua Barat. Ketiga bangsa ini adalah bangsa yang kunci. Ketiga bangsa ini adalah bangsa terakhir yang akan memerdekakan dan membebaskan seluruh bangsa-bangsa di Melanesia, Kepulauan Pasifik. Maka itu apa yang dikatakan oleh Walter Lini, Prime Minister pertama dari Vanuatu, menyatakan bahwa Vanuatu tidak akan pernah bebas dan merdeka kalau bangsa-bangsa lain di Melanesia belum bebas dan merdeka. Itu adalah sebuah pernyataan yang keluar berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia itu bangsa yang memiliki nilai kasih. Bangsa Melanesia itu bangsa yang memiliki nilai kebersamaan. Maka itu pemimpin-pemimpin Vanuatu, Walter Lini, menyatakan bahwa Vanuatu tidak akan bebas dan merdeka kalau Kanaki belum merdeka, West Papua belum merdeka, atau Bougainville. Maka itu seluruh rakyat Melanesia yang ada di Kepulauan Pasifik dan juga negara-negara Melanesia dan negara-negara Pasifik punya moral obligation, punya tanggung jawab. Ingat baik, moral obligation dan tanggung jawab adalah kedua hal yang diberikan oleh Tuhan di dalam nilai-nilai dasar adat Melanesia. Papua Nugini tidak bisa tinggal diam melihat rakyat West Papua dibunuh dan dibantai oleh Indonesia. Solomon Island tidak bisa tinggal diam. Fiji tidak bisa tinggal diam. Vanuatu tidak bisa tinggal diam melihat rakyat Kanaki dibunuh dan dibantai. Sudah ratusan ribu rakyat Kanaki dan bangsa Papua serta Bougainville, darah mengalir di atas tanah adat bangsa dan rumpun Melanesia tanpa dibicarakan oleh saudara-saudara Melanesia yang lain. Itu adalah dosa yang terbesar di mata Tuhan. Mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, tanggung jawab moral adalah milik Tuhan. Tuhan
telah memberikan beban moral kepada bangsa-bangsa lain di Melanesia dan Pasifik untuk bicara bagi kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa Papua, Bougainville, dan Kanaki. Rakyat Kanaki harus kuat. Hargai perjuangan selama 167 tahun. Generasi muda Kanaki, masa depan Kanaki saat ini ada di tangan Anda. Tangan Anda yang akan menentukan. Pikiran Anda, hati Anda akan menentukan bahwa Kanaki 100-200 tahun ke depan akan pergi seperti bagaimana. Keputusan ada di tangan Anda. Rakyat bangsa Papua mendoakan bangsa Kanaki. Kami memberikan dukungan moral, memberikan dukungan politik kepada bangsa Kanaki untuk jangan pernah mundur selangkah pun. Wujudkan bahwa bangsa Kanaki adalah bangsa yang harus bebas dan merdeka dari kolonial Prancis. Bangsa Papua juga harus wujudkan itu. Menolak kembali otonomi khusus dan membawa kembali masalah Papua kepada trusteeship, komite perwalian di PBB untuk menyelesaikan perjuangan bangsa Papua. Karena perjuangan bangsa Papua adalah tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tanggung jawab oleh pemerintah kolonial Indonesia. Dan juga bagaimana rakyat Papua secara bebas, secara demokratik, secara transparansi untuk mengimplementasikan hak-hak rakyat bangsa Papua. Pesan terakhir kepada semua elit politik bangsa Papua yang saat ini sedang melakukan manuver untuk menuju kepada evaluasi dan revisi otonomi khusus. Rakyat Papua tidak pernah berpikir soal otonomi khusus. Kami sudah menyatakan bahwa menolak otonomi khusus. Kedua gubernur Lukas Nmb dan juga Gubernur Domingus Mandacan untuk segera melakukan black and white statement, hitam di atas putih, kepada Jakarta bahwa rakyat Papua dan Papua Barat meminta pengakuan nasibnya sendiri. Maka itu, kedua gubernur harus melaksanakan itu dan memberikan kembali aspirasi rakyat Papua, memberikan kedaulatan kepada rakyat Papua, dan mengembalikan semua undang-undang produk hukum kolonial kepada Jakarta, dan bawa kembali hak itu kepada rakyat Papua menuju kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kita duduk melakukan eksternal negosiasi. Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk telah menjamin sejak 2019 kami sudah menyatakan kepada dunia bahwa kami mengundang Indonesia sebagai negara demokrasi untuk mempersiapkan diri Indonesia untuk menuju kepada eksternal negosiasi. Karena masalah Papua bukan masalah internal negara Indonesia, masalah Papua adalah masalah internasional. Ada hal yang harus dibicarakan di internasional, itu belum pernah selesai. Indonesia tidak punya hak sedikit pun untuk occupy bangsa Papua dan tetap mencuri semua hasil kekayaan bangsa Papua secara ilegal, melakukan operasi militer secara ilegal. Itu sedang terjadi di bawah konteks kolonisasi. Negara-negara di seluruh dunia memiliki transparansi. Semakin jelas Indonesia terlihat bahwa negara yang tidak terdidik, negara yang tidak memiliki moral, negara biadab di mata internasional. Indonesia, Anda harus sadar bahwa Anda sebagai negara yang menyatakan negara demokrasi, mempersiapkan diri Anda siap untuk duduk bersama organisasi Papua Merdeka, rakyat bangsa Papua di dalam proses eksternal negosiasi di PBB melalui komite trusteeship. Demikian pesan-pesan politik dan juga refleksi sejarah perjuangan bangsa Papua dan bangsa Kanaki oleh kami organisasi Papua Merdeka. Akhir daripada ini, sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa dan negara-negara Melanesia dan Pasifik, tetap intek, tetap solid, tetap progresif, tetap radikal, bahwa kami mempunyai moral dan tanggung jawab untuk memproteksi tanah kami, rakyat kami, kepada dunia internasional bahwa kami adalah sebuah bangsa di Kepulauan Pasifik. Tuhan memberkati perjuangan bangsa Kanaki, Tuhan memberkati perjuangan bangsa Bougainville, Tuhan memberkati perjuangan bangsa West Papua.
Salam merdeka. Merci baku.